Kalau misalkan tiba-tiba ada pasien yang serangan jantung contohnya di atas pesawat, mau tidak mau pesawat itu harus mendarat darurat dan itu prosedur dan semua persiapannya cukup rumit dan kompleks. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana again. Kali ini kita bahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelumnya, kita mau perkenalkan dokter kita kembali, yaitu Dr. Ardhito, spesialis kedokteran penerbangan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya nih dok? Sehat selalu kuat. Sehat selalu kuat untuk memberikan informasi dan pelayanan kesehatan kepada sahabat Indrayana di rumah. Topik kali ini kita bahas tentang medical check up untuk penerbangan nih dok. Sama menarik karena kita baru denger nih, apa sih nih kok MCU mau lamar kerjaan ya kan dok ya. Tapi setelah kita baca-baca beberapa artikel dan juga website tentang betapa pentingnya melakukan medical check up, ternyata banyak pertanyaan yang muncul. Bukan hanya untuk kru, tetapi untuk juga para peserta atau penumpang yang melakukan perjalanan. Nah, kali ini kita akan bahas langsung dengan ahlinya, Dr. Ardhito. Dok, ngomong-ngomong tentang medical check up, bukannya hanya untuk kita mengetahui tubuh kita, untuk misalkan untuk pekerjaan, melamar kerja, dan lain-lain. Ini kok medical check up untuk penerbangan? Apa nih fungsinya, dok? Nah, sebelum fungsinya, mungkin pengertiannya boleh di-share ke sahabat. Silahkan, dok. Terima kasih Mas. Jadi untuk medical check up sendiri kan termasuk salah satu bagian dari tindakan preventif ya, pencegahan supaya orang-orang jangan sampai mengalami kondisi atau penyakit tertentu ya. Siap, dok. Nah kemudian kalau kita khususkan untuk penerbangan, kita ketahui mungkin dari podcast sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa penerbangan itu ternyata memiliki hazard atau resiko tertentu karena dia berbeda dengan lingkungan di darat pada umumnya. Nah, MCU ini sendiri fungsinya untuk menilai apakah orang itu sebenarnya dia itu mampu untuk melakukan perjalanan dengan aman atau butuh ada limitasi tertentu atau asistensi tertentu atau bahkan sama sekali belum boleh untuk saat ini. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi belum boleh untuk saat ini, perlu ada pengobatan atau ada menunggu waktu dulu. Jadi dia baru boleh terbang setelah melewati pengobatan atau periode waktu tertentu gitu. Oke, berarti memang dia tindakan preventif juga dokter ya, untuk mencegah dan juga memberikan pertolongan jika membutuhkan sesuatu ya dokter ya. Yeah. Nah berikutnya dok adalah siapa nih dok yang perlu dilakukan NCO penerbangan? Apakah hanya petugas atau ikut si penumpang? Jadi kalau pada dasarnya untuk MCO penerbangan memang asal muasalnya ya kenapa bisa muncul itu kita melihat dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh kru penerbang. Itu yang paling sering mungkin bisa kita dengar atau lihat pada para pilot dan pada para rekan-rekan pramugara itu mereka biasanya akan melakukan pemeriksaan medical check up dalam periode waktu tertentu. Contohnya misalkan pada pilot itu bisa harus 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dokter ya biasanya dok ya. Luar biasa, mereka setiap 6 bulan itu harus melakukan medical check up karena mereka tuh benar-benar harus dijaga kondisi kesehatannya. Kalau sampai terjadi apa-apa, resikonya tentu saja bisa Seluruh bermasalah ke seluruh penumpang, bahkan penumpang. pesawatnya begitu ya dokter ya. Nah, itu makanya di sini medical check up ini kita mulai aplikasikan juga untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Tujuannya karena meskipun untuk para penumpang itu mereka tidak rutin melakukan perjalanan seperti pada para pilot atau kru penerbang, pada penerbangan tertentu mungkin contohnya pada yang penerbangan long haul, durasi jarak jauh atau yang lama, itu resiko yang terpapar pada mereka itu cukup tinggi kemungkinan untuk mengalami kondisi penyakit tertentu. Nah, mengapa MCU ini juga perlu dilakukan untuk para penumpang supaya mereka itu bisa dicegah jangan sampai mengalami kejadian medis serius terutama pada saat ada di atas pesawat. Oke, berarti memang penting banget untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya dokter ya. Seperti tadi dokter menceritakan bahwa
pilot itu atau kru itu minimal 6 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan medical check up. Bahkan penumpang juga perlu dilakukan pemeriksaan medical check up untuk membantu perjalanannya lebih nyaman dan juga lebih mungkin untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ya dokter ya. Betul. Untuk melakukan medical check up ini. Apakah wajib dok untuk melakukan MCU nih pada saat penerbangan? Bagaimana nih dok untuk melihat kewajiban dan tidak wajibnya dok? Oke. Jadi untuk kewajiban sendiri sebenarnya kalau untuk para pilot kan tadi diwajibkan memang Diwajibkan ya, kalau Dok, ya. misalkan mereka tidak melakukan, mereka nggak boleh terbang. Nah kalau untuk penumpang sendiri sebenarnya untuk kewajiban apakah diatur dalam peraturan itu belum ada saat ini. Tapi maskapai itu sudah memiliki kewajiban secara internal masing-masing ya di dalamnya ya. Itu untuk setiap penumpangnya melaporkan setiap kondisi medis yang mereka miliki. Mengapa? Karena maskapai itu ingin meminimalisir resiko kemungkinan terjadinya event atau masalah serius pada saat penerbangan. Kalau misalkan tiba-tiba ada pasien yang serangan jantung contohnya di atas pesawat, mau tidak mau pesawat itu harus mendarat darurat. Dan itu prosedur dan semua persiapannya cukup rumit dan kompleks. Oke. Oleh karena itu mengapa maskapai sendiri sebenarnya sudah mewajibkan untuk setiap penumpang yang akan naik pesawat mereka itu kalau punya penyakit tertentu harus mengisi form dalam bentuk form kesehatan dilaporkan ke mereka. Betul. Supaya terdata ya begitu ya dokter ya. Nah berikutnya adalah dok, nah medical check up ini sama nggak sih sama medical check up yang kita biasa lakukan dok? Mungkin komponen-komponen apa, pemeriksaan apa yang dilakukan dok? Oke. Silakan dok. Kalau untuk medical check up sendiri untuk pada para penumpang, untuk komponen dengan pemeriksaan kesehatan umum biasanya hampir mirip ya, tidak terlalu berbeda. Kita pasti fokuskan untuk pemeriksaan fisik dulu. Oke. Dan karena tergantung dari masing-masing individu, mereka ada masalah apa. Ada yang kita fokuskan secara ini pada THT-nya, terutama karena misalkan pada penerbangan kan biasa paling sering ada masalah telinga ya. Iya. Ya itu THT pasti fokus akan kita cek dulu. Kemudian yang kedua mungkin yang sering dialami keluhkan masalah perut atau lambung. Itu juga pada para teman-teman di sini yang punya masalah di lambung itu pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di daerah fisik pada daerah perutnya. Kemudian jantung paru juga bisa dilakukan pemeriksaan, lalu pemeriksaan jadwal secara umum pada orang-orang. Oke, berarti memang pemeriksaan medical check up di sinilah secara general ya dokter ya, untuk mendeteksi mungkin penyakit-penyakit apa yang mungkin bisa didapatkan sehingga bisa melakukan pencegahan atau preventif yang dilakukan oleh dokternya sendiri. Nah dok, ngomong-ngomong tentang medical check up nih dok, tadi udah dokter bahas tentang itu apa fungsinya, untuk siapa saja, bahkan prosesnya bagaimana dan partikel ataupun komponen pemeriksaannya seperti apa. Nah, kalau tidak melakukan medical check up dok, apa biasanya yang terjadi dok? Jadi kalau misalkan kita tidak rutin melakukan medical check up ya, karena sebenarnya memang medical check up itu Penting, merupakan hal yang penting dan sebaiknya dilakukan untuk setiap orang ya minimal mungkin bisa setahun sekali setidaknya. Dan itu juga biasa pada para tenaga kerja sudah diwajibkan lewat Kementerian Tenaga Kerja ya, kalau mereka harus melakukan medical check up setiap tahun. Nah kalau misalkan tidak dilakukan ya tentu saja resiko Anda mengalami kondisi medis terutama yang serius ya. Iya. Biasanya muncul mendadak karena paparan lingkungan penerbangan itu meningkat. Biasanya kalau misalkan Anda yang sudah tahu Anda punya penyakit apa ya itu bisa lebih berjaga-jaga, sudah ada obat-obatan atau ada tindakan khusus yang perlu dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi masalah pada saat terbang. Tapi kalau misalkan Anda yang tidak tahu kondisi medis atau ada punya penyakit apa dan ternyata tiba-tiba ada serangan pada saat di atas pesawat. Nah, itulah yang beresiko kemungkinan bisa terjadi kalau misalkan Anda tidak melakukan MCU. Wah, berarti memang bahaya juga ya dok ya. Penting banget nih untuk sahabat Rena melakukan medical check up. Walaupun tidak melakukan penerbangan, medical check up itu untuk membantu kita mengetahui seluruh kondisi tubuh kita ya dokter ya. Minimal 1 tahun sekali ya dokter ya. Tadi dokter Kardito sebutkan. Dok, berikutnya di mana kita bisa dapatkan layanan MCU ini dok? Silahkan dok. Jadi untuk teman-teman semua di sini
Salah satunya di sini di Klinik Indrajana kita bisa memberikan layanan untuk medical check up bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan. Oke, berarti memang bisa di Klinik Utama Dr. Indrayana bersama dengan Dr. Ardhito, spesialis kedokteran penerbangan. Nah, salah satunya dok, misalkan kalau butuh bukti atau apa, biasanya apa yang diberikan dokter bahwa sudah melakukan medical check up, dok? Baik, jadi kalau untuk sudah melakukan medical check up, biasanya kami akan menerbitkan yang namanya surat layak terbang. Oh, surat layak terbang, begitu ya, Fit dok? to fly, betul. Nah, surat layak terbang ini memang hanya kami dari dokter spesialis kedokteran penerbangan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang berkompetensi untuk menerbitkannya. Betul. Dan kemudian juga selain dari surat layak terbang, kami juga mungkin bisa membantu untuk mengisi form kesehatan yang tadi yang sudah diminta oleh maskapai. Jadi Anda mungkin tidak perlu repot-repot, nanti tinggal membawa surat layak terbang dan form kesehatan dari maskapai tersebut untuk dibawa, tanpa perlu mempersiapkan lagi yang lainnya. Oke, jadi perjalanan lebih simpel dan nyaman dokter ya, karena kita sudah melakukan persiapan kesehatan seperti mendapatkan surat layak terbang melalui proses MCU dan juga POM kesehatan yang telah diisi dibantu oleh dokter spesialis kedokteran penerbangan. Satu lagi nih dok, pertanyaan terakhir, tips untuk memilih dan juga mendapatkan medical check up penerbangan yang baik bagaimana nih? Kalau untuk tips memilih MCU yang baik adalah yang pertama tentu saja dilihat dulu dari kelengkapan pemeriksaan yang diterima. Biasanya untuk pemeriksaan kesehatan yang baik itu harus melengkapi pemeriksaan fisik, kemudian juga kalau bisa disertakan juga dengan pemeriksaan jantung karena resiko penyakit jantung akan meningkat ya. Meningkat ya dok ya? Kemudian juga yang paling penting ada pemeriksaan darah. Itu perlu dilakukan juga karena untuk melihat kondisi tubuh Anda saat ini tuh bagaimana. Oke, wah luar biasa nih. Tips sudah diberikan Dr. Ardhito, langsung saja berkunjung di Klinik Utama Dr. Indrayana di Poli Kedokteran Penerbangan di Klinik Utama Dr. Indrayana. Begitu ya dok ya? Betul. Dok, terima kasih dok telah berbagi mengenai tips MCU yang baik dan benar pada saat penerbangan. Untuk sahabat Indrayana di rumah, bantu kita untuk like, share, dan komen video-video kita sehingga kita semakin semangat untuk membuat konten maupun podcast berikutnya. Demikian dokter, kita pamit undur kepada sahabat Indrayana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Dadah.